Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat dong, alhamdulillah deh. Udah lama nih saya nggak upload video ya, karena ada beberapa kesibukan dan sedang bikin usaha baru gitu. Semoga kedepannya nanti usaha saya ini yang baru merintis ini bisa berkembang juga gitu, kayak seperti usaha-usaha yang lainnya. Jadi teman-teman, di channel ini saya tidak selalu membahas tentang ayam. Jadi saya ingin menunjukkan usaha-usaha apa aja yang bisa dilakukan di daerah perkampungan atau pedesaan yang benar-benar saya alami atau yang benar-benar saya lihat secara langsung. Kenapa? Karena gini, banyak sekali konten-konten kreator yang membahas tentang usaha di kampung, tapi itu nggak real. Maksudnya nggak real gini. Contohnya ada beberapa channel yang membahas tentang budidaya lele. Nah, sedangkan dia tuh nggak punya lelenya gitu. Sedangkan dia nggak punya lelenya dan hasil yang dia utarakan itu nggak sesuai dengan realnya. Kenapa? Saya di bidang lele itu udah lama temen ya, udah lama dari pembesaran, terus ibaratnya saya nampung yang jual-jual lele yang bibit-bibitnya, bahkan saya mijah sendiri itu bikin cetak bibit lele sendiri dari indukan-indukan itu saya udah lakuin semua. Dan saya juga udah ibaratnya melihatlah ke teman-teman juga, saya teliti ke teman-teman budidaya lele yang benar-benar mereka real pro di bagian budidaya lele, itu tidak sewah apa yang ditampilkan di konten-konten para youtuber. Dan saya cek dan recheck, ternyata banyak sekali video tentang budidaya ikan lele atau sejenisnya atau ayam atau apa itu yang nggak real. Contohnya kayak budidaya lele tapi sebenarnya dia nggak punya lele. Itu banyak ada beberapa yang bener-bener pro, bener-bener kisah nyata, bener-bener dia punya ilmu yang luar biasa, ada. Cuman kebanyakan itu ada juga yang dia nggak punya, jadi secara perhitungan itu bisa luar biasa pendapatannya, padahal aslinya atau nyatanya itu nggak sebanyak itu yang mereka bisa dapatkan gitu loh. Hanya bisa dibilang memenuhi cuman buat konten aja gitu loh. Jadi takutnya gini, untuk para pemula budidaya lele atau budidaya ayam atau segala macam, itu nanti saat mereka udah terjun itu kecewa. Karena apa? Hasilnya itu tidak sesuai apa yang ada di YouTube. Nah, kali ini saya ingin benar-benar menjelaskan. Contoh simpelnya yang tadi saya singgung itu budidaya lele. Saya ingin menjelaskan bagaimana atau berapa sih hasil budidaya lele, pembesaran lele itu berapa sih hasil realnya. Nah, simak terus videonya teman-temannya. Oke, kita lanjut ke kolam. Nah, jadi yang pertama gini teman-teman, umpamanya biasanya perhitungannya seperti ini. Kita punya atau pelihara 1000 ikan lele, nanti 3 bulan hasilnya berapa. Ada yang biasanya itu mereka bikin konten itu hasilnya itu untuk 1000 ekor lele itu 300.000 bersih gitu. Ada mungkin yang 200.000, pokoknya kisar rata-rata itu kisaran 300 gitu sampai 500.000 bersih. Nah, pada kenyataannya nggak seperti itu teman-teman. Kenapa nggak seperti itu? Saya bilang lele itu biasanya FCR-nya itu 1:1 atau gini. Umpamanya kita mau menghasilkan 1 kintal ikan lele, itu paling tidak pakan yang kita berikan ke lele itu juga sama 1 kintal gitu, rata-rata 1 kintal, atau bisa pakai FCR 0,8 itu sudah bagus banget. Jadi untuk mendapatkan daging lele 1 kintal itu kita wajib mengeluarkan umpamanya 80 kilo pakan. Nah, itu udah bagus sekali itu teman-teman, seperti itu. Nah, keuntungannya gimana? Nanti tinggal dikalkulasi. Sebenarnya gini, simpel aja gini, perhitungan simpel menurut saya seperti ini.
1 kilo lele sekarang dihargai 14 sampai 15 ribu. 14 sampai 15 ribu rupiah 1 kilogram lele. Itu biasanya isi 7, 8, 9, 10. Nah, untuk pakan lele yang high profit 781, high profit 781, itu kalau eceran itu harganya itu sekitar 14.000. 13.000 itu udah jarang, rata-rata itu 14.000 sampai dengan 15.000. Nah, dari situ aja udah ketahuan teman-teman. 1 kilogram ikan lele di harga 14.000 atau 15.000 lah, kita bikin 15.000 lah. Dan 1 kilogram pakan high profit 781 min 1 itu harganya 15.000 juga. Jadi keuntungannya berapa? Nggak ada untung kan, pas-pasan kan. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk para pemula seharusnya gitu loh, jangan langsung tergoda. Apakah benar keuntungan 1.000 ikan lele itu nyampe 300 sampai 500.000? Kalau seandainya benar, saya sering banget itu. Saya setiap harinya itu, bukannya setiap hari, sorry, saya punya ikan lele itu untuk saat ini kurang lebih itu sekitar 80.000 ekor. Wah, kalau 1.000 ekor dapatnya 300.000, 300.000 kali 80.000 itu kira-kira dapatnya berapa puluh juta itu kan. Nah, jadi nggak seperti itu teman-teman ya, nggak seperti itu perhitungannya. Jadi untuk bisnis lele, kalau untuk skala 5.000 ke bawah atau 10.000 ke bawah itu tuh masih sangat tipis. Masih sangat tipis. Kecuali teman-teman tidak tergantung pada pakan pabrik. Nah, kayak saya ini teman-teman, ini saya tidak tergantung oleh pakan pabrik ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang tidak tergantung? Karena saya biasanya beli bibit ukuran, umpamanya saya beli bibit ukuran 46 itu 200 rupiah per ekornya gitu. Saya beli 1000 ekor itu kan. Nah, nanti saat saya tetap kasih pakan pur sekitar paling lama itu 1 bulan. Paling lama itu 1 bulan. Setelah 1 bulan, saya biasanya langsung saya pindahkan atau saya beri pakan alternatif. Nah, kalau saya biasanya setelah kita lele usia atau ukuran 79 atau 912 itu saya langsung menggunakan pakan alternatif. Contohnya kayak maggot, ya kan? Itu maggot di sini rata-rata harganya itu per kilonya itu 7.000. Nah, sedangkan lele itu sekilonya itu 15.000. Jadi bisa dibilang hampir 40%-nya kita untung gitu loh. Nah, seperti itu. Itu baru bisa nanti untuk kedepannya itu kita mendapatkan untung. Tapi kalau teman-teman budidaya lele untuk khususnya untuk pemula ini ya, nanti begitu terjun terus full dikasih pakan pur itu nggak bakalan bisa dapat, serius nggak bakalan bisa dapat keuntungan. Karena apa? Udah jelas kan perbandingannya harga pur untuk eceran, bukan walaupun perkarungan kita hitungnya per eceran, walaupun dijual perkarungannya, tapi kan satu karungnya itu kita bisa kalkulasi berapa sih harga per ecernya. Itu kisaran sekitar 340.000 per karungnya, atau mungkin ecer itu sekitar 14.000 15.000. 14.000 itu udah jarang sekali di sini. Itu untuk high profit 781 min 1. Itu kualitas pakan yang saya bilang itu paling bagus gitu ya. Ada beberapa yang bagus, tapi pada umumnya rata-rata petani atau peternak ikan lele itu pasti menggunakan high profit 781. Itu harganya udah 15.000, sedangkan lele harganya per kilo itu 15.000 juga. Belum hitung kematiannya, iya kan? Nggak mungkin semua hidup. Pasti dari 1.000 lele itu biasanya yang menurut saya paling bagus-bagusnya itu 90%, itu 85 sampai 90% itu udah yang bisa kita nikmati hasilnya. Karena apa? Sisanya pasti mati. Karena apa? Banyak sekali faktor kenapa budidaya ikan lele itu gagal. Itu banyak sekali faktor. Contoh pertama itu adalah lele itu kanibal, makan sesama lele. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Jadi untuk 1.000 ekor lele menurut saya itu untungnya sangat tipis sekali teman-teman.
kecuali teman-teman menggunakan pakan alternatif, contohnya maggot, azolla, atau mungkin bangkai ayam, atau mungkin paling bagus itu menurut saya itu maggot ya. Nah, kalau teknik saya beda teman-teman. Saya usia lele panjang udah 79 sampai 912, itu kira-kira umur 1 bulan setelah bibit. Saya tebar bibit 46, ukuran 46. Itu setelah 79 912 saya biasanya langsung taruh ke bawah kolam lele, di atasnya itu ayam petelur, jadi free, nggak kasih makan sama sekali. Nah, itu free, nggak kasih makan sama sekali, makanya untuk kebutuhan pakan saya itu bisa turun, bisa sangat turun. Keuntungannya itu sekitar 60 sampai 70%. Itu makanya teman-teman saya sarankan untuk para pemula ya, untuk budidaya lele kuncinya adalah cari pakan alternatif. Seandainya teman-teman mau mencari pakan yang lebih murah, contohnya kayak seperti pakan murah yang lainnya, itu jelas efeknya sangat besar sekali. Contohnya gini, high profit itu protein 30%, sedangkan lele untuk pembesaran itu butuh protein tinggi, ya kan? Nah, protein tinggi itu rata-rata pakannya pasti mahal teman-teman, pasti mahal, di atas 320 lebih. Sedangkan ada pakan untuk lele kayak saya beli Ecovit atau Confit itu dia satu karungnya cuma 250.000, atau kalau diecer itu sekitar 9.000 sampai 10.000, tapi kadar proteinnya itu turun sekitar 15%. Jadi jika teman-teman mencari solusi pakan murah dengan kualitas proteinnya lebih rendah dari 30%, maka hasilnya pertumbuhan ikan lele teman-teman juga pasti akan lambat. Pasti akan lambat, itu catatan. Semakin pertumbuhan ikan lele lambat, teman-teman akan mendapatkan hasil panen yang lebih lama. Yang harusnya umpamanya dari usia atau ukuran 79 ke masa panen itu cuma 3 bulan, teman-teman bahkan bisa lebih panjang lagi, bisa 4 bulan. Itu lebih rugi lagi, rugi waktu, dan bisa kalau dikalkulasi itu juga lebih rugi dari harga pakan yang proteinnya 30%. Makanya teman-teman, sebelum menjalankan budidaya lele untuk para pemula, itu kalian harus benar-benar wajib riset dulu. Kita wajib lihat apa sih, bener nggak sih. Karena apa? Kalau menjadi korban YouTube yang menurut saya banyak sekali konten-konten YouTube yang dikasih pakan untuk kalkulasi lele 1000 dapatnya nyampe 300 atau 500.000 per panen, itu sangat susah kalau mereka benar-benar full atau full pakan pabrikan, kecuali teman-teman menggunakan pakan alternatif. Nah, itu pasti bisa, contohnya seperti ini. Nah teman-teman, kalau saya untuk ukuran 79 sampai 912 saya biasanya langsung taruh di kolam ini, dan atasnya itu ayam petelur, jadi free, nggak kasih makan sama sekali hingga panen. Nah memang agak lama, biasanya mundur sekitar 2 minggu atau sampai 1 bulan, tapi kan kita free, nggak kasih makan sama sekali. Nah enaknya di situ teman-teman. Jadi untuk hasilnya kita tuh bisa dibilang utuh lah gitu. Oh, ini kapasitas kemarin 30.000. Nah kalau yang ini kolam saya yang kedua. Oh, ini udah besar-besar teman-teman. Ini kapasitas 10.000, cuma 10.000, karena saya emang pengennya yang besar-besar seperti ini tuh. Rata-rata 1 kilo. Ini juga di bawah kandang, Nah, tadi yang kolam saya itu sengaja emang saya bikin ukuran lele yang besar-besar untuk pemancingan. Jadi
Sekarang tuh saat ini saya jarang sekali jual lele konsumsi. Jarang, yang sekilo isi 8, 7, 8, 9, 10 itu jarang. Pecel lele, lele Lamongan itu jarang. Saya lebih suka jual ke pemancingan, itu biasanya 2 kilo ke atas. Nah, saya seperti itu. Memang waktunya agak lama, tapi keuntungannya juga lumayan sih. Kan kita free, nggak kasih makan. Nah, jadi kiranya seperti itu teman-teman. Eh, Pesan saya untuk para pemula, hati-hati tergiur dengan iming-iming budidaya ikan lele itu yang untungnya wah. Itu kalau kalian tidak menggunakan pakan alternatif atau menggunakan metode seperti saya, itu sangat sulit mencapai keuntungan 1000 ekor ikan lele itu untung 300 sampai 500 ribu itu sangat sulit sekali. Tapi kalau teman-teman menggunakan pakan alternatif seperti maggot, azolla atau mungkin yang lainnya, itu bisa. Pasti bisa. Nah, itu dah tips dan informasi dari saya untuk budidaya ikan lele. Awas, jangan tergiur dengan keuntungan besar. Kita teliti dulu, kita cermati dulu, kita pahami dulu, baru kita terjun. Kalau untuk sampingan mungkin nggak masalah, tapi kalau itu nanti jadi pemasukan pokok dengan menggunakan metode full pur, itu sangat susah. Dan obat pun yang mempercepat pertumbuhan ikan lele itu menurut saya masih sangat minim di Indonesia. Kecuali teknik bioflok mungkin bisa, tapi menurut saya untuk para pemula harus benar-benar cermat, jangan mudah tertipu oleh konten-konten yang menjanjikan janji manis. Karena apa, banyak teman-teman saya datang ke tempat saya, kok saya kemarin budidaya ikan lele 2000 sampai 5000 kok hasilnya cuma segini, kok cuma dapat capek doang, kok nggak nutup, kok cuma buat beli pur doang, kok cuma jualin pur orang doang. Ya seperti itu sebenarnya untuk budidaya ikan lele. Karena apa, saat ini pakan mahal 340.000 high profit 781. Dulu zamannya saya itu masih 275.000, selisihnya udah beda jauh. Kenaikan pakan tidak mengubah kenaikan harga lele, itu yang paling sulit, itu susahnya. Ya, sekian video dari saya. Tetap semangat. Jangan lupa like and subscribe. Di-share juga ke teman-temannya yang mungkin ingin budidaya lele. Jangan sampai ketinggalan info-info selanjutnya. Saya di sini membagi cerita sesuai dengan apa yang saya telah alami, apa yang telah menjadi keseharian saya. Monggo dikoreksi sama-sama jika ada salah saya. Mohon maaf jika kata-kata saya menyinggung perasaan kalian. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Pokoknya jangan pernah takut usaha di kampung. Semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.